Ya, selamat bertemu lagi ya dengan saya. Kali ini saya berkreativitas dengan rice cooker bekas rusak. Nanti yang kita manfaatkan kabel dan pemanasnya aja, elemen pemanas. Ini saya berkreativitas dengan barang-barang bekas untuk memotivasi orang supaya tidak takut atau tidak bingung untuk membuat alat-alat bantu kerja yang sering dibutuhkan untuk pelaku usaha ya, usaha kecil, untuk memenuhi kebutuhan alat yang sederhana. Ini biasanya pemula ini akan kesulitan untuk mencukupi kebutuhan alat bantu kerja karena memang pendanaan yang terbatas. Jadi ini saya membuat dari rice cooker bekas untuk membuat pemanas. Ini pemanas ini nanti untuk pelaku usaha sablon kaos ya. Ya, untuk para perintis ini sih bisa untuk menggantikan hair dryer. Ya, ini elemen yang kita manfaatkan dan kabel-kabel nanti yang kita ambil dari bekas rice cooker yang sudah tidak terpakai. Alat ini saya buat untuk pengganti hair dryer untuk mengeringkan sablon yang pada kaos yang baru disablon, untuk mempercepat pengeringan pada sablon. Ini untuk pemula, untuk perintis dibuat seperti ini. Bisa, tidak harus nanti bodi, tidak harus besi ya, bodi bisa menggunakan kayu. Ya, kita tes sistemnya dulu, ya, cek dulu untuk elemen pemanasnya masih berfungsi atau tidak. Ini untuk rangkaian kabel bisa menggunakan dari rice cooker bekasnya ya, dari strikernya, dari untuk instalasi kelistrikannya bisa menggunakan yang kabel yang ada di rice cooker bekas. Ini rangkai satu persatu. Ini termostat asli bawaan rice cooker masih berfungsi atau tidak. Kita tes dulu, kita buka isolatornya. Kita rangkai kabel-kabel ke
pemanas, elemen pemanas. Selanjutnya kita tes, dan kita tes untuk termostat apakah masih berfungsi atau tidak. Elemen masih bagus, berarti termostat tidak bisa digunakan. Selanjutnya kita siapkan membuat bodi dari pemanas ya, untuk tempat nantinya elemen seperti ini. Setelah kita bending dan kita tekuk ya, bending tekuk, kita siapkan fan fan bekas bisa, fan baru bisa. Ini fan bekas juga ada, memang sisa-sisa kerja. Ini kita popok dulu. Selanjutnya setelah popok kita pasang fan, arah fan angin ke bawah untuk meniup nanti elemen pemanasnya ya. Ya, fungsi fan nanti untuk mendorong panas agar terbagi rata di ruangan pemanas. Selanjutnya kita bikin dudukan atau bracket untuk pemanasnya, heaternya. Dan kita juga untuk pemanas kita lubangi agar nanti panas terbagi rata ya waktu kita tiup atau ditiup untuk fan ya. Jadi tidak membentur ke satu titik, tapi nanti lewat panas lewat lubang-lubang, dengan didorong angin itu bisa bergerak ke bawah. Ya, untuk alat ini sekali lagi ya, nanti untuk membantu pengusaha sablon kaos perintis, untuk pengganti hair dryer untuk pengering setelah kaos disablon, pengeringan sablonan yang pada kaos. Ini bisa dimanfaatkan juga untuk yang lain, misalkan untuk pemanas penetas telur kayaknya bisa. Ini sifatnya kan hanya mengalirkan panas. Ini saklar indikator udah saya pasang. Selanjutnya nanti kita pasang termostat untuk mengatur kebutuhan panas. Ini wujud dalam setelah dirangkai. Sekarang kita siapkan pemasangan termostat. Fungsi termostat yang jadi untuk mengatur panas, kebutuhan panas, jadi nggak berlebihan, atau nanti yang jelas tidak berlebihan ya, karena kalau kurang malah nggak akan berakibat fatal, tapi kalau lebih nanti akan berakibat fatal. Ini termostat yang saya gunakan yang model analog ya, bukan digital ya. Jadi lebih ringkes komponen, jadi nanti lebih tahan lama. Ya, silahkan mencoba alat-alat bantu kerja sendiri, alat bantu kerja untuk dibuat sendiri ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih yang sudah like, subscribe, dan share-nya. Dengan subscribe, share, dan like, saya akan terus bisa
memotivasi diri untuk terus berkarya membuat alat-alat bantu kerja sederhana untuk pelaku usaha kecil ya, atau perintis. Untuk limbah, saya gunakan limbah pemanas karena sangat banyak ya berserakan ya, apalagi di tempat-tempat rongsok. Di rumah tangga pun banyak rice cooker, magicom yang udah rusak. Nah, itu kita manfaatkan pemanasnya dan kabel-kabelnya. Harga termostat sangat terjangkau ya. Lampu indikator juga sangat terjangkau. Fan bisa beli baru, atau kalau yang ada masih punya, biasanya bengkel itu banyak bekas-bekas untuk pendingin, atau yang beli juga terjangkau, tapi dengan yang tegangan 220 ya, bukan DC ya, tapi AC, agar tidak ada penambahan rangkaian lagi. Ini setelah jadi, setelah perakitan, sekarang kita tes. Kita pasangkan dulu ini ya, tombol untuk termostatnya. Kita tes untuk arah 1, 2, 3. Kita tes, cek untuk supaya nggak keliru memutar on off tombol. Sekarang kita coba. Ini udah hidup fan, indikator, lampu nyala ya untuk indikator termostat. Jadi nanti termostat setelah tercapai panas nanti otomatis memutus. Ini kita cek arus panas, udara panas yang di selanjutnya kita pasang tutup bodi agar nanti panas terkurung ya. Ini seperti ini, itu indikator termostat yang saya tempelkan ke elemen. Sekarang kita coba lagi, masukkan power, nyalakan, power masuk. Nah, sekarang atur termostat, lampu indikator nyala normal, dan alat ini udah bisa dipakai atau difungsikan sebagai pemanas. Terima kasih, semoga bermanfaat. Terus berbagi, terus merekayasa alat bantu kerja sederhana untuk para pemula.